Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mengambil tema klasifikasi jamur berat dan dapat dimakan menggunakan algoritma decision tree dengan pendekatan Gini index dan entropi. Anggota kami berjumlah 4 kelompok. Yang pertama Muhammad A 2022 51178, yang kedua Danang Budiman Hidayat dengan NIM 2022 51235, yang ketiga yaitu Jagat Jelang Ramadhani dengan NIM 2022 51163, yang keempat Muhammad Bilbram Andriano dengan NIM 2022 51151. Kemudian yaitu latar belakang. Identifikasi jamur yang aman dikonsumsi merupakan tantangan penting dalam bidang mikologi dan keselamatan pangan. Beberapa spesies jamur memiliki kemiripan morfologi namun mengandung racun yang mematikan, sehingga kesalahan identifikasi bisa berakibat fatal. Meskipun panduan tradisional menyebutkan bahwa tidak ada aturan pasti dalam membedakan jamur beracun dan tidak, pendekatan machine learning menawarkan solusi yang lebih sistematis dan objektif. Penelitian ini memanfaatkan dataset klasifikasi dari UJI Machine Learning Repository yang berisi 22 karakteristik fisik jamur untuk membangun model prediksi menggunakan algoritma decision tree. Dua metode pemisah, Gini index dan entropi, digunakan untuk membandingkan kinerja dalam mengklasifikasi jamur sebagai dapat dikonsumsi atau beracun. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model decision tree yang akurat. Yang kedua, bagaimana mana yang lebih baik, Gini indeks atau entropi. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi performa model klasifikasi dalam mendeteksi jamur. Tujuan. Yang pertama, mengembangkan model klasifikasi mendeteksi jamur. Yang kedua, membandingkan performa Gini dan entropi. Yang ketiga, evaluasi akurasi dan efektivitas model. Algoritma dan parameter. Untuk membangun model klasifikasi, kami menggunakan algoritma decision tree penjadwalan dalam menentukan pemisahan data atau disebut splitting data criterion, yaitu Gini index dan entropi. Dataset. Dataset terdiri dari 8.124 sampel data jamur berbentuk CSV. Setiap jamur dijelaskan oleh 23 atribut atau fitur seperti untuk tudung permukaan tudung, aroma, yang keempat ukuran insang, dan lain-lain. Label dapat dimakan. P untuk poisonous atau beracun. Dalam proses eksplorasi data ditemukan bahwa tidak ada missing file. Perlu melakukan data cleaning pada tahap awal. Next. Kemudian Pre-processing. Pada tahap ini adalah tahap yang dilakukan untuk menyiapkan dan membersihkan data sebelum dimasukkan ke dalam model machine learning. Ada 3 proses, yaitu yang pertama yaitu fitur encoding. Dataset memiliki fitur kategorikal seperti warna tudung, bentuk batang, aroma, dan lain-lain. Karena data ini berbentuk kategorikal, harus diubah dulu ke dalam bentuk numerik agar dapat diproses oleh komputer. Karena komputer tidak dapat memproses data dalam bentuk kategorikal. Kita menggunakan PD getDaMIS untuk mengubah fitur kategorikal menjadi bentuk numerik.
one hot encoding. Nah, berikut adalah gambarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ya ini hasilnya ya. Ada 23 fitur eh, dari kategorikal menjadi 117 fitur numerik yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, yang kedua yaitu target encoding. Untuk untuk proses ini yaitu digunakan untuk menentukan tujuan yaitu targetnya. Nah, label edible dan posisi juga dikodekan secara numerik. Untuk yaitu 0, P sama dengan 1. Dilakukan dengan function label encoder. Berikut adalah fungsinya. Yang ketiga adalah split data, yaitu membagi data menjadi data set, data training, dan data test. Dataset dibagi menjadi 80% data latih, yaitu sebanyak 6.499 sampel, dan 20% data uji, yaitu 1.625 sampel. Splitting ini penting agar model bisa diuji pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Untuk proses ini dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, ini merupakan hasil dari codingan kelompok kami. Untuk sel yang pertama berfungsi untuk memanggil dataset yang berada di Kaggle dengan modul Kaggle Hub. Selanjutnya untuk modelnya menggunakan decision tree dengan pendekatan Gini dan entropi. Untuk Gini sendiri mendapatkan model akurasi sebesar 99% dan training set akurasi dengan 98%. Untuk entropi sendiri mendapatkan model akurasi sebesar 96% dan training setnya mendapatkan 96%. Hasil output akhirnya akan memunculkan form input dengan kriteria yang bisa dipilih sesuai dengan jamur yang ingin dimasukkan. Oke, kita akan coba memprediksi jamur jamur tiram ya. Kita coba pilih jamur tiram. Nah, untuk jamur tiram ini kan bisa dimakan. Kita coba masukkan fitur-fiturnya. Yang pertama F, flat datar. Yang kedua yaitu cap surface-nya S, smooth, halus. Yang ketiga cap color W, white, putih, warna umum jamur tiram. Dan bruise F, no tidak memar, jamur tidak mudah memar. Odor non, tidak berbau. Gill attachment melekat, insert A. Gill spacing C, close rapat. Gill size B, board lebar. Gill color W, white putih. Stalk shape E, enlarging melebar ke atas. Stalk root B, bulbous membulat. Stalk surface above ring S, smooth. Stalk surface below ring S, halus. Stalk color above ring W, white. Stalk color below ring W, white putih. Veil type P, partial. Vein color W, white putih. Ring number O1, 1. Ring type P, pendant menggantung. Spore print color W, white putih. Population C, clustered mengelompok. Habitat D, woods atau hutan. Kita coba lihat hasilnya. Nah,
Setelah melakukan prediksi dengan model gini, jamur ini diprediksi edible, sama dengan juga entropi, sama-sama edible. Jadi kesimpulannya model kita dapat berjalan dengan baik, dapat memprediksi jamur tiram memang benar-benar layak dimakan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kita mendapat 5 kesimpulan. Yang pertama, model decision tree dengan Gini index menunjukkan performa yang superior dengan akurasi 99% dibandingkan dengan entropi yang hanya 96%. Yang kedua, model menunjukkan generalisasi yang baik tanpa indikasi overfitting dengan selisih akurasi training testing yang minimal. Yang ketiga, karakteristik order menjadi fitur paling penting dalam splitting kriteria pertama pada kedua model, mengindikasikan pentingnya aroma dalam identifikasi jamur. Yang keempat, model dapat diandalkan untuk aplikasi praktis dengan tingkat akurasi tinggi, namun tetap memerlukan validasi lebih lanjut dengan dataset yang beragam. Yang terakhir, false negative rate yang rendah, menunjukkan model cukup aman dalam meminimalkan risiko mengklasifikasikan jamur beracun sebagai dapat dimakan. Sekian dan terima kasih.